Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya dari jurusan Matematika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Ramadan. Nah, di sini saya akan membahas tentang jurnal Automated Detection and Segmentation of Non-Small Lung Cancer Computed Tomography Image. Nah, di jurnal ini membahas penelitian muncul sebagai respon terhadap tingginya kasus kanker paru-paru data statistik global cancer observation di Indonesia pada tahun 2020 ini, menunjukkan kebutuhan akan pendekatan deteksi dini yang akan lebih canggih supaya bisa menangani penyakit ini dengan lebih efektif, menjadikan penelitian ini krusial dan dalam mengatasi tantangan medis masa kini. Jurnal ini juga menyajikan pendekatan otomatis untuk deteksi dan segmentasi kanker paru-paru non-small cell pada gambar tomografi komputer dengan melibatkan 1.328 pemindaian CT kontraks dan 8 institusi. Penelitian ini membuktikan bahwa metode otomatis ini lebih cepat dan reproduktif dan mendapatkan preferensi dari para ahli evaluasi dan prognosis, menunjukkan kekuatan signifikan dalam membagi pasien berdasarkan tingkat kelangsungan hidup melampaui metode manual. Nah, jadi sih gue pengen nanya-nanya tentang ke anak-anak yang ada di UIN Syarif Hidayatullah sih, tapi terutama tuh di jurusan matematika sih, karena saya pengen nanya-nanya kan tentang isi jurnal ini. Nah, untuk unitnya bakal kita langsung cari orang-orangnya. Halo guys, saya lagi di FST UIN Jakarta. Nah, saya pengen ke lantai 6 nih. Saya pengen cari anak mahasiswa FST UIN Jakarta. Kira-kira dia bisa gak ya kita tanyain tentang jurnal tersebut yang kita bahas tadi? Tunggu liftnya. Yes. Kan ada anak matematika guys, lagi belajar. Tanyain aja langsung kali ya. Halo Kak, permisi. Oh iya, halo. Kalau boleh tahu kakak dari jurusan apa ya? Saya dari prodi matematika. Kak, saya boleh ganggu waktunya tidak ya? Oh, boleh. Oke, langsung aja guys. Halo Kak, kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama saya Ahmad Fransyrofi, biasa dipanggil Farhan, dari jurusan matematika. Kalau kakak dari jurusan? Oh, kalau nama saya Muhammad Ridho Pangga, biasa dipanggil Rio, dari jurusan matematika. Semester berapa nih Kak? Oh, kami dari semester 1. Iya. Oh, kirain sih semester 3 ya, soalnya mukanya muka-muka tua gitu. Oh, enggak muda ini ya, semester 1. Kakaknya mungkin semester 3. Saya kan juga semester 1 sih. Oh, semester 1. Kita sekelas gak sih? Kayaknya enggak ya. Kayak kita enggak kenal dia ya. Enggak itu. Oke, kakak udah baca jurnal Automated Detection and Segmentation of Non-Small Lung Cancer Tomography Image belum sih? Oh, udah kebetulan karena minggu lalu kita pernah belajar itu ya. Iya. Betul, minggu lalu. Matkul apa tuh kak, belajar tentang apa? Matkul PTIK, Kak. Nah, tujuan dari jurnal ini apa sih kak? Kau tahu? Oke, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menguji alur kerja otomatis untuk deteksi dan segmentasi kanker paru-paru. Nah, terus penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan reproduksibilitas proses analisis gambar medis dengan fokus pada manajemen pasien termasuk diagnosis, perencanaan, radioterapi, evaluasi respon, serta penelitian kuantitatif citra. Oke, makasih banget nih kak. Oh ya, untuk metode yang digunakan dalam jurnal ini apa aja sih kak? Oh, kalau metodenya, kalau menurut saya sih ada 5 ya. Yang kita bahas aja yang pertama. Yang pertama itu ada pemilihan dataset. Di mana dalam pemilihan dataset ini tuh mencakup berbagai kasus. Salah satunya itu adalah kasus NSCLC ini yang dibahas di jurnal dari berbagai institusi untuk mendukung generalisasi hasil. Dan yang kedua itu adalah processing gambar. Di mana dalam langkah-langkah processing gambar ini untuk memastikan kualitas gambar. Mungkin termasuk normalisasi intensitas, penyesuaian perbedaan gambar, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada pengembangan algoritma otomatis, di mana desain dan implementasi algoritma ini untuk mendeteksi dan melakukan segmentasi pada gambar CT. Ini tuh dapat melibatkan teknik-teknik seperti penggunaan deep learning, pemrosesan citra, atau pendekatan komputasi visual lainnya.
Dan yang keempat, itu ada validasi algoritma, di mana pengujian dan validasi algoritma ini tuh menggunakan dataset yang berbeda untuk memastikan keandalan dan generalisasi metode. Dan yang kelima nih, yang terakhir, itu adalah analisis kuantitatif. Nah, evaluasi kerja algoritma secara kuantitatif itu dengan mempertimbangkan berbagai ukuran seperti halnya ketebalan irisan gambar, ukuran tumor, tingkat kesulitan interpretasi gambar, dan yang terakhir itu lokasi tumor. Nah, ternyata banyak banget ya kayak metodologi yang digunakan di jurnal ini. Kalau boleh tahu, temuan dan hasil apa aja sih yang didapat dari penelitian ini? Oke, jadi salah satu temuannya itu adalah para peneliti yang sukses menciptakan sistem AI otomatis untuk mendeteksi dan memetakan kanker paru-paru menggunakan lebih dari 1.300 CT scan. Nah, sistem ini sangat cepat dan akurat. Terus sensitivitasnya itu persennya itu adalah 97% dan spesifitasnya itu 99%. Nah, ini lebih konsisten daripada manusia. Dapat dilihat nanti pada gambar di samping segmentasi otomatis yang ditandai dengan garis merah, sementara kalau yang manualnya itu ditampilkan warna biru. Wah, maksudnya temuannya tuh bagus banget ya kayak. Iya. Ya, proses mendapatkan hasilnya itu apa aja sih? Untuk prosesnya sendiri itu melibatkan tiga langkah utama, yaitu yang pertama itu ada pemrosesan gambar, yang kedua isolasi paru-paru, dan yang terakhir itu deteksi otomatis menggunakan jaringan saraf konvolusional. Nah, sistem ini itu tidak hanya lebih cepat daripada manusia, tetapi juga memberikan hasil segmentasi yang lebih konsisten bahkan. Dalam uji klinis, sistem ini tuh lebih disukai oleh para ahli. Nah, hasil ini tuh sangat menjanjikan bagi dunia medis dalam diagnosis dan perawatan kanker paru-paru. Jadi memang penelitian ini tuh sangat berguna sekali lah untuk masyarakat di masa depan. Prosesnya juga nggak terlalu berat dan nggak terlalu simpel gitu ya? Iya. Nah, untuk kan setiap jurnal itu ada kritiknya, ada analisisnya. Kalau boleh tahu tuh analisis kritik apa aja sih yang ada di jurnal ini? Oke, jadi analisis kritiknya ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, salah satu kelebihannya itu yang pertama ada data yang banyak. Jadi mereka menggunakan 1.328 data dari 8 tempat yang berbeda yang membuat hasil penelitian ini dapat dipercaya. Terus yang kedua itu cepat dan konsisten. Terus yang ketiga itu ada dukungan dari ahli medis. Para ahli memberikan dukungan terhadap metode ini. Nah, terus kalau kekurangannya ini yang pertama itu adalah harus diteliti lebih lanjut karena mereka harus memastikan kalau metode yang dicoba ini oleh peneliti lain tetapi dengan data yang berbeda memberikan hasil yang sama. Terus yang kedua itu masih memerlukan pengembangan nih karena meskipun mereka menggunakan 1.328 data masih dibutuhkan lebih banyak data dan kasus sangat untuk hasil yang lebih optimal. Kayak itu dari yang kakak jelasin dari tadi itu jurnal ini tuh tentang kayak ada berhubungannya tuh dengan AI ya? Iya. AI. Apa sih tuh AI itu? Oh, kalau AI sendiri itu adalah singkatan dari artificial intelligence atau kalau kita bahasa Indonesia itu artinya kecerdasan buatan. Nah, analogi kecerdasan buatan ini tuh seperti kita menaruh sebuah otak pada sebuah mesin. Kalau menurut ahli John McCarthy, AI ini adalah upaya untuk memodelkan proses berpikir manusia dan merancang mesin agar dapat meniru pola perilaku manusia. Nah, jadi mesin ini tuh bisa melakukan pekerjaan yang tadinya hanya manusia bisa lakukan, sekarang bisa dia lakukan. Nah, ide dari dasar pembuatan program ini adalah sistem yang bisa belajar, menyesuaikan diri, mengambil keputusan secara mandiri, ya miriplah seperti manusia melakukannya. Nah, untuk AI sendiri itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu weak AI dan strong AI. Kita bahas yang weak AI dulu. Weak AI itu adalah AI yang punya keahlian tertentu saja. Misalnya, bisa memberi kita rekomendasi online. Itu bisa ada di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Terus ada AI yang mengenali suara, contohnya itu kayak Siri, Google Assistant, ataupun yang lainnya. Dan atau yang mendeteksi wajah, yang biasa ada di HP kita. Nah, yang kedua itu strong AI. Strong AI adalah AI yang seolah-olah membuat mesin bisa berpikir serbaguna seperti manusia. Jadi, AI tersebut tuh bisa kita suruh apapun. Misalnya bisa menyapu, bisa melakukan pekerjaan seperti manusia lah, mirip. Tapi memang strong AI ini terdengar keren, tapi sangat disayangkan yang kita kenali saat ini yang ada di lingkungan kita itu hanya weak AI karena strong AI itu masih sulit untuk dibuatnya. Gimana sih Kak? Bagaimana cara belajar atau bagaimana cara kerja AI itu sendiri?
Oke, dalam pengembangan AI ini kita menggunakan pattern recognition, terus mekanisme learning dan statistik. Nah, bahkan statistik yang mungkin terdengar kurang menarik ternyata sangat penting untuk mengatur data dalam dunia AI. Nah, terus untuk membuat sistem AI yang hebat, kita butuh 4 komponen kunci. Yang pertama itu ada algoritma, pembelajaran yang membuat mesin bisa mengerti. Terus yang kedua ada kekuatan komputasi yang mumpuni. Terus yang ketiga ada data sebanyak-banyaknya, karena meskipun banyak data, semakin pintar mesin. Dan yang terakhir itu adalah skenario penerapan AI yang jelas. Jadi kita seakan-akan memberikan tujuan pada AI untuk belajar dan berkembang. Kan tadi dari jurusan matematika ya? Iya, matematika. Kan jadi kan kita belajar jurnal medis nih sama AI. Iya. Nah, apa sih hubungan AI ini peran matematika dalam dunia medis? Oh, kalau di bidang medis sendiri itu AI menggunakan pemrosesan gambar dan analisis statistik matematika untuk mendeteksi penyakit dan membantu diagnosis medis. Nah, kita bahas dari jurnal tadi aja, terutama dalam konteks deteksi dan segmentasi kanker paru-paru non-small cell pada gambar CT scan. Nah, itu ada aspek-aspek dari teknologi AI medis tersebut. Itu ada 4. Yang pertama, pre-processing gambar, yaitu meningkatkan kualitas gambar, mengurangi noise, dan mengekstrak fitur yang relevan. Yang kedua itu ada segmentasi otomatis. Nah, segmentasi otomatis juga menggunakan matematika nih. Jadi, dia itu untuk mengidentifikasi dan memisahkan area-area kritis pada gambar CT, seperti tumor dan paru-paru. Yang ketiga itu ada machine learning dan deep learning. Nah, ini tuh untuk meningkatkan kinerja dalam mengenali pola-pola gambar pada CT scan. Jadi agar AI-nya tersebut ini bisa berpikir gitu, lebih jelas mana bisa membedakan mana yang kanker, mana yang tidak. Yang 4 itu ada evaluasi prognostik. Nah, ini tuh untuk menilai kinerja model AI, analisis statistik matematis yang membantu dalam menentukan sejauh mana model dapat diandalkan dalam meramalkan prognosis kanker paru NSCLC. Oke, kan jurnal itu udah. Sekarang isu privacy data apa aja sih yang bakal ada tuh? Oke, jadi isu privasi data menjadi perhatian penting dalam pengembangan teknologi AI. Nah, terutama di bidang medis ya. Ketika melibatkan penggunaan data medis yang sensitif, beberapa isu privasi yang mungkin muncul dari implementasi algoritma deteksi dan segmentasi kanker paru ini pada gambar tomografi komputer melibatkan yang pertama ada identifikasi pasien, terus yang kedua ada akses dan penggunaan data, terus yang ketiga keamanan data, dan yang terakhir adalah keterbukaan dan transparansi. Oke. Oh ya, Kak Baharan, aku boleh nanya lagi nih Kak Dihan. Boleh. Untuk bahaya cyber attack yang terjadi itu apa aja ya? Oke, jadi yang pertama itu ada pencurian data medis. Nah, serangan seperti phishing terus dapat menyebabkan pencurian identitas atau akses tidak sah ke data medis pasien. Terus yang kedua ada manipulasi data, serangan botnet atau serangan cyber lainnya dapat menyebabkan manipulasi atau pencemaran data medis. Terus yang ketiga ada ransomware, serangan cyber yang mengenkripsi data pada sistem komputer atau jaringan, dan para penyerang kemudian menuntut pembayaran tembusannya itu. Nah, tadi kan dari bahayanya tuh Kak banyak banget ancamannya. Iya. Nah, Kak Farhan sendiri tahu gak penanganannya tuh gimana? Oke, jadi yang pertama itu ada data medis dilindungi oleh enkripsi yang kuat. Terus yang kedua ada menggunakan sistem yang dilengkapi dengan deteksi dini untuk mendeteksi perilaku anomali yang dapat mengindikasikan serangan ransomware. Terus yang terakhir itu hanya pihak-pihak tertentu yang berwenang yang dapat mengakses dan memodifikasi data medis, menjaga biar itu dia bisa menjaga keamanan dan integritasnya. Oke, nah kan tadi udah nih. Kayaknya aku mau gabungin deh sama jurnal lain nih. Kira-kira ada gak sih jurnal lain tuh yang relevansi sama jurnal ini? Oh, ada. Itu nama jurnalnya itu Legal and Human Rights Issues of AI. Nah, masalah relevansinya itu adalah penelitian ini tuh memiliki relevansi yang sangat signifikan dengan diskusi dalam jurnal Legal and Human Rights Issues of AI Gaps, Challenge, and
vulnerabilities. Nah, temuan penelitian, terutama terkait dengan penggunaan metode otomatis dalam diagnosis medis, itu dapat diterjemahkan dalam konteks isu global tentang etika AI dan perlindungan data. Kita bahas yang pertama dulu nih. Dalam konteks etika AI, itu kecepatan dan reproduktibilitas tinggi dari metode otomatis dapat menciptakan kesempatan untuk meningkatkan layanan kesehatan dengan diagnosis yang lebih cepat dan konsisten. Namun, perlu diingat bahwa hal ini tuh tidak hanya memunculkan pertanyaan etis terkait dengan keamanan data pasien dan pengambilan keputusan berbasis AI. Lanjut yang kedua, dalam konteks perlindungan data. Nah, penelitian ini tuh menyoroti pentingnya pemilihan dataset yang representatif, langkah-langkah processing yang cermat untuk menjaga kualitas data. Ini relevan banget dengan diskusi dalam jurnal tersebut mengenai kebutuhan regulasi ketat untuk melindungi privasi individu dalam penggunaan teknologi AI. Nah, dengan demikian, penelitian ini itu memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman dan penanganan isu-isu etika dan perlindungan data yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi AI di bidang medis. Wih, keren banget. Kakaknya pasti udah belajar banget nih ya. Iya. Nah, berarti kalian tiap matkulnya Pak Irfan merhatiin banget nih pasti. Oh iya, kita perhatiin banget. Pas duduk paling depan ya? Paling depan, Iya. sering masuk. Masuk. Nggak pernah bolos kita mah. Keren. Oke. Makasih buat Karyo sama Kak Farhan. Iya, sama-sama. Mungkin sampai di sini aja. Maaf ya ganggu waktunya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum. Selamat datang lagi. Oke. Datang lagi aja nanti. Nah, gue kan tadi kan udah dijelasin ya sama Rio sama Farhan tentang apa itu AI dan resum-resum jurnalnya. Di sini gue mau ngesimpulin dari jawaban tadi. Nah, dalam konteks etika AI, kecepatan dan reproduktivitas yang tinggi dari metode otomatis ini dapat menciptakan kesempatan meningkatkan layanan kesehatan dengan diagnosis yang lebih cepat dan konsisten. Namun perlu diingat bahwa hal ini juga memunculkan pertanyaan etis terkait dengan keamanan data pasien dan juga mengambil keputusan berbasis AI. Dalam konteks perlindungan data, penelitian ini menyoroti pentingnya pemilihan dataset yang representatif dan langkah-langkah processing yang cermat untuk menjaga kualitas data. Ini relevan dengan diskusi dalam jurnal tersebut mengenai kebutuhan regulasi yang ketat untuk melindungi privasi individu dan dalam penggunaan teknologi AI. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman dan penanganan isu-isu etika dan perlindungan data yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi AI di bidang medis. Sekian dari saya, Muhammad Iftul Ramadan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo guys, gue lagi. Kok gue? Tag 8. Nah, apa sih kak itu jurnalnya? Mungkin Farhan mau jawab? Nama saya Ini baru perkenalan. Gue jadi pulang balik dulu. Gue anti sama video semua. Gak ada kamera.